Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi fun reading berupa P-A-Deck reading lagi ya, dengan mengambil tema ya. Karma apa untuk orang yang suka melakukan aksi perundungan atau pembulian? Sekali lagi, karma apa yang akan didapat untuk orang yang suka melakukan aksi perundungan atau pembulian? Oke. Nah, bagi kalian kalau misalnya pernah mengalami hal-hal kayak gini ya, dibully oleh orang, dirundungi oleh orang-orang di masa kecil kalian, baik di masa kecil kalian ataupun di saat ini ya. Ingat ya, setiap apapun yang kita lakukan pasti ada ya ganjarannya ya, pasti akan ada konsekuensinya. Sekarang mari kita bahas ya semuanya di sini ya guys ya. Namun perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menyaksikan atau menonton video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan. Karena bisa jadi energi yang ketarik di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik. Move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan pula energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian atau seseorang yang sedang kalian pikirkan. Oke? Nah, jadi segala readingan saya tidak perlu kalian bawa baperan terlebih dahulu. Dan di sini namanya readingan general ya, tidak tertutup kemungkinan ya. Energinya bisa saling bertumpah ruah ya, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck kalau kalian inginkan. Tinggal kalian cocokkan atau sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya ya. Atau ya bagaimana itu urusan kalian lah ya. Oke. Dan readingan saya ini bersifat timeless ya, dan juga genderless ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, mau kapanpun kalian menontonnya, mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan, itu juga boleh ya. Tergantung sesempatnya kalian. Sedangkan genderless itu adalah unisex ya, atau tidak melihat gender ya, boleh pria, boleh wanita, boleh anak-anak juga. Oke? Nah, di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan, 1 2 3, kalian dipersilakan untuk memilih dengan menggunakan intuisi kalian ya. Kalau misalnya kalian masih merasa bingung ya, maka biarkan video ini berjalan terlebih dahulu, sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua. Kita sama-sama saling tolong-menolong dan bantu-membantu ya guys ya. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya ya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi video saya ini atau kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Nah, saya rasa kalian telah memilih ya guys ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who key and choose that number. 1. Karma apa yang akan didapat bagi mereka yang suka melakukan aksi perundungan atau pembulian? Oke. Untuk deck kelompok yang pertama ya. Renewal ya. Renewal di sini kalau kita bahas ya soal masalah karma ya. Oke. Akan ada sesuatu yang berakhir ya di dalam kehidupan mereka ya, sehingga membuat mereka mereka ya yang suka melakukan aksi perundungan ini ya, mesti mau tidak mau ya memperbaiki ya sifat dia ya, atau memperbaiki sifat mereka. Renewal ya, akan ada sesuatu yang sepertinya ya berakhir atau kehilangan sesuatu ya. Makanya barusan ada awal mula yang baru.
di mana mereka mesti memulai ya dari nol lagi kembali. Bisa jadi bangkrut ya, bisa jadi sorry to say ya, kehilangan orang yang mereka cintai juga bisa ya, sehingga membuat mereka yang suka melakukan aksi perundungan atau pembulian ini ya mesti ya melakukan perbaikan ya untuk diri mereka. Oke? Tapi alangkah baiknya kita lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. One, karma apa yang akan didapat bagi mereka yang suka melakukan aksi perundungan atau pembulian? Oke, konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu renewal. Nine of Cups. Oke. Ini adalah zodiak Pisces. Eight of Wands. Ini adalah zodiak Sagittarius. Ten of Cups. Ini adalah zodiak Pisces lagi ya. Knight of Cups. Pisces, energi Pisces kok kuat banget ya di sini ya guys ya. Oke. Kemudian Knight of Wands. Bentrok ya ini ya. Oke. Ini adalah zodiak Sagittarius. Oke, kita akan lihat ya dari kartu Master Jesus ya. Oke, atau Talk to Heaven ya. Saran dan pesan ya, Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. One. What should we do, what we must do, apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu renewal ini ya. Purpose, tujuan ya. The angel remind you that every situation or person in place on your path with a purpose. It may be to strengthen you, offer you an opportunity to resolve or forgive the past, release all pattern and or for enjoyment. Your life purpose is ultimately to do that which brings you joy, satisfaction, and fulfillment. Seeking the soul qualities will place you on the path of your destiny. Once on your life path, allow nothing and no one to deflect you from your mission. Your guidance is to ask your angel to help you find the purpose or current situation, or if you are ready, your life mission ya. Align your strength and willpower to hold your intention to fulfill your purpose. The angel will support you and you will succeed. Oke, ini bagus ya kalau untuk saran pesan untuk diri kalian ya. Tapi kembali lagi kita sedang membacakan karma ya. Oke, bagi mereka yang suka melakukan pembulian ya kan, perundungan kepada kalian ya. Kalian pernah nggak masa kecil kalian itu suka dibully oleh teman-teman kalian, suka dirundungi kan? Suka disiksa kan, ada kadang-kadang kan sampai ya ke body shaming ya, sampai disiksa, apa ya, ditindas habis-habisan kan. Nah di sini karma mereka ya, kayaknya hidup mereka ya,
akan menjadi sendirian ya. Nine of Cups ya. Hidup mereka akan menjadi sendirian karena apa ya? Eight of Wands di sini ya. Sepertinya ya, jodoh mereka dengan orang-orang ya, atau rasa simpati dari orang-orang kepada mereka itu akan berkurang ya. Ibaratnya Nine of Wands biasanya kan bacaan kartu sebagai pertemuan kan, atau kedatangan kan. Tapi di sini juga bisa berubah menjadi sebuah halangan juga. Oke? Terutama ya, koneksi mereka terhadap ya keluarga mereka ya. Entah ayah, ibu, saudara mereka ya kan, akan menjadi jauh. Ya kan? Lihat keluarga ini kan, jauh dari rumah kan. Ibaratnya orang ini ya tidak bisa diterima ya di tengah masyarakat oleh siapapun, baik oleh keluarganya sendiri ya. Orang ini ya pasti akan bercekcok terus ya, tidak akan bisa akur ya dengan keluarga mereka sendiri. Oke, sampai ya didiskriminasi oleh pihak keluarga sendiri, tetangga sendiri. Itulah ya yang namanya karma ya, Nine of Cups ya, sehingga membuat mereka ya ibaratnya ya kayak berubah kan, menjadi seorang kayak kesana kemari kan, Knight of Wands kan, kesana kemari untuk apa? Memohon belas kasihan dari orang ya, memohon kasih sayang atau memohon perhatian, rasa simpati dan empati dari orang untuk mengerti mereka ya, situasi dan kondisi mereka. Tapi dari diri mereka ya kan tidak pernah mengerti situasi dan kondisi orang lain sehingga melakukan aksi tindakan pembulian selama ini. Maka ya setiap perbuatan kita ini pasti memiliki ganjaran ya, konsekuensi ya, atau resikonya. Oke, dan inilah yang maksudnya dari renewal ya. Ada sesuatu yang akan berakhir di dalam kehidupan mereka. Akhir hubungan mereka bersama keluarga mereka, hubungan mereka bersama saudara mereka, hubungan mereka bersama teman-teman mereka juga ya akan terputus ya. Karena penuh dengan masalah yang membuat mereka itu dijauhin oleh orang, bahkan dijauhin oleh keluarga mereka sendiri. Oke? Lihat, rumahnya ini kan jauh banget kan dari keluarga ini kan. Nah, alias ya didiskriminasi ya oleh tetangga-tetangga, mungkin ya mereka melakukan sesuatu yang hilaf kan, atau melakukan sesuatu yang memalukan ya, sehingga mencoreng ya nama baik ya keluarga mereka ya, hingga nama baik mereka menjadi rusak, dan akibatnya ya mereka suka melakukan perundungan atau suka melakukan pembulian kepada kalian selama ini ya. Berbalik, mereka yang akan dibully ya oleh masyarakat yang tinggal satu tempat dengan diri mereka, tetangga mereka, satu gang, satu kompleks ya, atau tempat tinggalnya dekat dengan mereka, semuanya ya pada suka membuli mereka ya, karena mereka ada melakukan kesilapan. Oke? Dan kesilapan tersebut Nine of Cups ya, mungkin kesilapan ya yang berupa ya nafsu, kekenyangan perut mereka sendiri, seperti ya mencuri kek, maling kek, atau apa kan, atau melakukan ya pelarian uang kan, sehingga nama baik mereka menjadi rusak, dan koneksi mereka yang seharusnya selama ini kan dipandang orang baik ya oleh masyarakat yang tinggal di sekitaran tempat tinggal mereka itu kan, berubah jadi buruk ya citra mereka tersebut. Dan akibatnya ya hidup mereka akan sendirian. Oke? Tanpa ada siapapun, bahkan keluarga juga menjauhin mereka ya. Ini yang terlihat oleh saya ya, membuat mereka Knight of Cups ya, ibaratnya ya kan mengemis-ngemiskan kepada orang-orang siapa orang yang mau mengasihi mereka, yang mau mengasihani mereka, ya kan, tolong mengertilah ya keadaan saya kan, kesana kemari kan, yang ada ya, yang mereka perbuat ya, hanya memohon-mohon atau mengemis-ngemis ya belas kasihan ya dari orang kepada mereka supaya bisa menerima mereka ya. Ini ganjaran yang sangat setimpal sekali loh ya. Oke. Makanya sebelum ya melakukan sesuatu ya,
kita mesti berpikir-pikir terlebih dahulu. Kemudian purpose ya, saran pesan untuk kalian yang berupa tujuan ini ya. Maksud dari saran pesan dan tujuan ini kan, jangan dendam ya kepada mereka ya. Jangan dendam kepada mereka, tapi ya aksi pembulian yang pernah mereka lakukan kepada kalian baik di masa lalu ataupun di masa kini ya. Kalian anggap saja itu sebagai pecut ya. Sebagai pecut atau sebuah cambuk ya untuk membuat kalian maju ya, menjadi atau ke arah yang lebih baik ya. Boleh diingat ya, boleh diingat apa yang mereka lakukan kepada kalian, tapi jangan sampai dendam ya kepada mereka ya. Oke, selama kalian ini tidak dendam ya kepada orang, maka Tuhan ya atau alam semesta ya maha tahu ya. Oke, guys ya. Mereka maha tahu ya, Tuhan maupun alam semesta ini ya. Mereka akan memberi kalian, oke, hadiah atau pengganti berupa ya, hidup kalian akan dimajukan, akan disukseskan ya. Hidup kalian akan full enjoy ya, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kemakmuran. Oke? Tapi dengan catatan jangan dendam, ya kan? Dan anggap saja ya, I am strong and determined ya. Apa yang mereka lakukan itu ya, untuk membuat kalian semakin kuat dari hari ke hari. Oke? Di sini ya, tetaplah banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke? Tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dan tetap ya, apapun yang mereka bully kepada kalian tersebut ya, jadikan sebagai pecut ya, untuk membuat kalian jadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tidak usah mendendam, tapi cukup diingat saja itu sudah cukup ya. Forgive ya, memaafkan. Forgive the past. Maafkan masa lalu tersebut. Anggap saja mereka ada di masa lalu ya. Teruslah kalian melangkah maju ke depan, jangan menoleh lagi ke belakang. Jangan mengingat-ingat lagi. Takutnya nanti kalian menjadi dendam ya, atau terbawa-bawa lagi kan. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang pertama ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys ya, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan semuanya. Dear Heavenly God and Universe, please give us a theme for viewers who pick and choose that number. Two, karma apa yang akan didapat bagi mereka yang suka melakukan aksi perundungan atau pembulian? Untuk yang memilih deck kelompok yang kedua. Oke. Saya akan tarik satu kartu, energinya secara acak ya. Quest permintaan ya. Quest permintaan. Oke. Di sini saya merasakan ya, lihat ya, seorang anak kecil ya. Ibaratnya ini diri mereka ya. Hidup mereka itu ibaratnya akan berubah menjadi lemah ya. Mereka akan ya kekurangan dalam hal apapun ya. Hidup mereka akan dipenuhi dengan hal kekurangan dan selalu suka meminta-minta ya kepada orang lain ya. Oke? Ini memalukan sekali ya yang kedua ini ya. Oke? Alias hidup mereka itu kan tidak akan ada perkembangan ya. Berada di satu titik itu saja kan, tidak bisa sukses kan. Sekali menjadi anak kecil, tetaplah menjadi anak kecil ya. Ibaratnya kayak gitu ya. Sekali kecil tetap kecil, sekali rendah tetap menjadi rendah ya. Hingga ya tidak mampu untuk mandiri ya, selalu bergantung kepada orang-orang ya, meminta kepada orang-orang. Oke? Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number.
Tuh. Karma apa yang akan didapat bagi mereka yang suka melakukan aksi perundungan atau pembulian? Oke. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu quest. Permintaan. The Tower Moment. Aduh. Aries dan Scorpio ya. Tower Moment ini adalah kehancuran ya. The World. Dikelilingi oleh masalah ya. Oke. Ini adalah zodiak Capricorn. Three of Cups. Ini adalah kalau kita berbicara karma ya, Three of Cups zodiak Cancer ya. Ini adalah hidup yang salah jalan ya. Malahan ke jalan kegelapan ya, dengan cara hura-hura, mabuk-mabukkan dengan teman, ibaratnya jadi gembel ya. Oke. Six of Wands ya. Disorotin oleh banyak orang, tapi ya disorotin oleh banyak orang bukan karena tindakan mereka yang terpuji ya, alias tindakan mereka yang bejat ya, yang menjadi sorotan oleh orang ya, yang menjadi bahan gunjingan dari orang juga. Ini karma yang setimpal loh ya guys ya. Ini zodiak Leo. Kemudian terakhir Queen of Cups. Jadi minder ya, jadi grogi ya. Oke? Minder, grogi ya kan. Queen of Cups zodiak Cancer ya. Mungkin ya mereka akan dibully oleh orang lagi kembali ya kan, karena melakukan kesilapan ya, atau kehancuran yang ada di dalam hidup mereka ya, yang membuat ya orang-orang yang berada di dekat mereka kan berubah ya menjadi musuh ya mereka. Padahal saat mereka punya uang, mereka bertingkah sesuka hati, suka menindas kan, suka membuli orang, suka merundungi orang kan. Oke? Tapi orang-orang di sekitaran mereka itu ya masih mendekati mereka karena apa? Karena mereka punya uang. Bisa jadi itu mungkin ya, satu ya. Tapi saat mereka udah jatuh, the Tower Moment, orang yang menjilat mereka itu ya kan berubah ya. Pada berubah menjadi musuh mereka. Malah berbalik menyerang mereka, membuli mereka kembali. Ya kan, membuat mereka kehilangan rasa percaya diri, mengisolasikan diri lagi ya. Queen of Cups ya. Merasa diri tidak berguna, gagal lagi kan. Oke, kita lihat saran dan pesan untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number 2. What should we do, what we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan? Aspiration atau aspirasi. It is time to set your sight higher ya. If you are settling for the mediocre ya, aim for super B. Stretch yourself to fulfill all your potential and hold mighty visions. Okay, find the wisdom within you, which enables you to aspire to the great and glorious. Then expand your comfort zone so that you can explore your dreams. The angels guide you never to settle or less than your incredible human spirit can achieve or deserve. Ya, ask for help from the angel and they will guide and inspire you to raise your consciousness and live at the higher level. Wow, ini sangat bagus ya. Let your spirit soar and aim for the divine. I aspire ya to the great and glorious. Kalian akan menjadi seorang pemenang ya. Oke. Alias ya,
apa yang pernah mereka rebut ya dari diri kalian. Padahal saya merasakan di sini ya, dulu kalian ini mungkin beberapa orang yang memilih kelompok yang kedua ini ya, dulunya ini kalian orang yang kreatif sekali ya. Tapi apapun kreativitas kalian ya, yang kalian berusaha ciptakan dari imajinasi kalian ya, dimana imajinasi kita itu ya sesuatu pemberian Tuhan, tapi tidak dihargai oleh orang-orang yang membuli kalian ini, yang merundungi kalian ini. Malahan kalian dijadikan bulan-bulanan, diolok-olok, diejek-ejekkan dengan maksud dan tujuan membuat kalian down, membuat kalian jatuh. Ya kan? Hari ini ya berbalik kepada diri mereka sendiri. Itulah akibatnya ya. Jangan main-main terhadap bulian. Takutnya ya, apa yang kita ucapkan ya untuk menjatuhkan orang lain, tutur kata yang kita ucapkan untuk menjatuhkan orang lain, untuk memburuk-burukkan orang lain, oke, atau untuk mencerca orang lain, akan berbalik. Kita yang terkena cercaan itu, kita yang akan terkena hinaan dan tawaan ini. Oke, seperti yang terjadi pada orang ini, membuat orang ini ya jadi minder ya, quest ya, merasa dirinya kayak anak kecil yang tidak berdaya, selalu bergantung pada orang. Hidup mereka itu tidak akan memiliki perkembangan, ya. Selalu bergantung pada orang lain, meminta-minta, Bapak, Ibu, minta duit dong, ya kan? Kepada nenek mereka kan, atau kepada tetangga mereka, bantuin dong. Saya lagi nggak punya duit nih, nggak bisa bekerja, nggak bisa mandiri, ya, orang kayak gini, oke? Nah, sekarang ya, apa yang akan terjadi berupa karma ya, the tower moment ya, sudah nampak jelas ya. Tower moment ini adalah sebuah lambang kehancuran di dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka telah raih ya, duit seberapa banyak pun yang mereka raih ya, raib semua, hancur semua. Siapapun ya, orang yang mereka cintai, bahkan meninggalkan mereka, menyelingkuhi mereka lagi, ada kartu the world ya. Bertemu dengan orang yang bukan-bukan, ya kan, mereka jatuh cinta pada orang tersebut, tahu-taunya kan, orang itu adalah playboy kayak atau playgirl kayak, ya kan, yang mengkhianati mereka, dan akibatnya ya, mereka ibarat seperti pepatah yang mengatakan ya, udah jatuh ketimpa tangga, ya kan, udah ketimpa tangga terkubur tanah lagi. Nah kayak gitulah ya, berkali-kali lipat ya, oke. Hidup mereka itu akan dikelilingi oleh masalah. Karena kartu the world ini adalah masalah yang mengelilingi ya hidup mereka. Oke? Ini adalah kesalahan mereka sendiri. Saya lihat, ini orang-orang yang coba melakukan aksi perundungan ya. Berusaha kayak, ya seolah-olah kayak netizen yang maha benar atau maha tahu kan. Padahal hidup mereka itu ya bukan bagus-bagus banget ya. Karena ada kartu Three of Cups ya. Ini karma yang buruk loh ya. Hidup mereka itu kan suka, mungkin ya beberapa orang ya, dari mereka suka mabuk-mabukkan, suka clubbing ke diskotik ya, bahkan ada beberapa orang sampai terlibat masalah narkoba, terlibat masalah alkohol, kecanduan ya, sesuatu ya, yang membuat ya mereka menjadi gunjingan ya, orang-orang di sekitaran mereka ya, tetangga-tetangga mereka, teman-teman mereka, saudara, kerabat mereka tersebut kan, Six of Wands ya, menjadi kayak gimana ya bilangnya ya, menjadi pusat sorotan atau menjadi pusat perhatian. Tapi pusat perhatiannya itu ya bukan sebuah pusat perhatian yang bagus guys ya. Alias ya, sana sini bertemu dengan orang-orang malah membisikin ya, jelek-jeleknya mereka itu kan apa-apa kan, sampah masyarakat kan, nggak berguna lah itu orang lah ya. Lihat ya, jadi kayak gembel kan, kerjanya tiap hari kan, suka mabuk-mabukkan, pergi ke diskotik, makan obat, terlibat masalah narkoba lagi kan. Oke? Lihat ya, sampah ya, mereka ya, semua ya. Kemudian terakhir ya, saya tahu Queen of Cups ya, mereka ini ya mungkin sadar juga ya. Entah mereka itu sadar ya, ini adalah buah hasil karma dari pembulian yang mereka lakukan kepada kalian di masa lalu atau di masa kecil, di masa kini ya, atau tidak. Tapi akibat ya dari buah karma yang mereka dapatkan di hari ini ya, membuat mereka menjadi Queen of Cups ya, grogi, minder, tidak percaya diri ya.
saya merasakan ya ini tipe-tipe orang ya kalau mereka mau ya melak memanfaatkan ya atau menggunakan kepintaran mereka ke arah yang benar ya, mereka akan menjadi orang yang sukses, dipandang, disegani oleh orang. Tapi mungkin kepintaran mereka ya, kecerdasan mereka itu ya kan malah salah dipergunakan oleh mereka untuk memburuk-burukkan orang lain, untuk berusaha menjatuhkan orang lain, merundungi atau membuli orang lain ya. Akibatnya setelah mereka terkena apa yang menjadi perbuatan mereka kepada kalian ya, lihat posisi mereka ya, menjadi Queen of Cups, orang yang pemalu, minder, merasa gagal di mana-mana. Pantesan ya, di sini ada kartu quest ya, kayak anak-anak ya, tidak bisa berkembang, tidak bisa dewasa, ya kan? Hidupnya istilah kasarnya ya guys ya, hidupnya berubah bukan berubah ya, tetap kecil-kecil terus kan, dipandang remeh oleh orang terus. Ya kan, tidak dihargai oleh orang. Oke? Ini yang terlihat oleh saya ya. Sampai mereka merasa ya, diri mereka tidak berguna. Aduh, apa yang bisa saya lakukan ya? Kayaknya saya ini tidak berguna ya. Untuk hidup pun nggak ada gunanya lagi. Ya kan? Maka mereka itu kan melarikan ya aktivitas mereka itu kan dengan cara main narkoba, mabuk-mabukkan, Three of Cups kan? Yang membuat mereka itu kian lama kian terpuruk ya. Dikiranya narkoba itu ya bisa menaikkan ya rasa percaya diri mereka. Tapi ya setelah narkoba itu tidak mereka gunakan, mereka menjadi menjadi grogi, minderan kan, tidak merasa percaya diri lagi kan, untuk menghadapi orang-orang, malu kan, menutup diri kan. Sekarang saran dan pesan untuk diri kalian, kalian disuruh ya untuk mencari apapun yang terjadi pada kalian, yang mereka lakukan kepada kalian ini ya. Oke? Jadikan sebagai pelajaran. Oke? Supaya kalian mengetahui ya dan mengenal apa itu karma. Jadikan perbuatan mereka kepada kalian ini ya sebagai sesuatu untuk menyadarkan kalian agar kalian jangan ikut-ikutan cara mereka. Jangan ikut-ikutan cara mereka membuli orang lain ya. Jadi maksudnya di sini ya, kalian disuruh ya tetaplah berjalan di jalan yang benar. Jangan mengikuti jalan mereka yang salah ya. Yang mereka lakukan aksi, kan beberapa orang yang ibaratnya kan merasa tidak puas kan hidup mereka dibully ya di masa lalu mereka tersebut ya. Mereka tidak terima dan akibatnya mereka kan setelah berhasil lihat orang yang lebih rendah, mereka membuli mereka lagi, membuli orang yang lebih rendah lagi. Nah, maksudnya kartu saran dan pesan ini ya, jangan sampai itu terjadi kepada kalian. Cukup kalian saja yang mengalami hal kayak gini. Jangan lakukan itu, jangan melakukan aksi perundungan, jangan mencontoh sikap dan perbuatan mereka. Hanya dendam ya, atau rasa tidak terima. Oke? Tetaplah berjalan di jalan yang benar, karena selama kalian berjalan di jalan yang benar, level hidup kalian akan ditingkatkan, akan dinaikkan oleh alam semesta. Hidup kalian akan menerima sebuah kesuksesan. Kalian akan disegani oleh banyak orang, ya. Banyak orang yang akan menyoroti kalian, yang akan mendekati kalian. Kalian akan menjadi role model, ya. Bagus banget loh, ya. Bagi orang-orang lain, ya. Jadi, aspirasi, ya. Gunakan apa yang telah terjadi kepada kalian di masa lalu ataupun di masa kini ya untuk dijadikan ya sebuah aspirasi ya untuk memotivasi orang pada suatu saat kelak nanti ya, dengan mengambil contoh dari kehidupan kalian, apa yang telah kalian alami di masa lalu. Nah, kayak gitu ya. Saat kalian lakukan itu ya, alam semesta akan berpihak kepada kalian dan selalu menolong kalian, menjauhkan kalian dari masalah, mengangkat derajat hidup kalian. Tuhan itu maha adil loh guys ya. Ingat baik-baik ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya, yang memilih deck kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga ya.
Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, baru akan saya bacakan. Oke? Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pay and choose that number 3. Karma apa yang akan mereka dapat? Karma apa yang akan didapat bagi mereka yang melakukan aksi perundungan atau pembulian? Oke, bagi yang memilih deck kelompok ketiga, gratitude ya. Gratitude ini sebenarnya adalah rasa bersyukur ya, tapi ada karma ya di balik semua ini ya guys ya. Oke. Karena gratitude ini atau rasa bersyukur ini ya, bisa jadi hidup mereka yang akan serba kekurangan ya. Serba kekurangan dan tidak pernah akan berkecukupan ya. Apa-apa saja dalam masalah materi mereka kurang, ya kan, dalam masalah kasih sayang mereka juga kurang. Yang mereka bisa lakukan ya hanya berusaha untuk mensyukuri aja ya kehidupan mereka tersebut. Oke, gratitude ya, rasa bersyukur ya. Karena ada kekurangan di balik kehidupan mereka ya, alias ya, kebahagiaan mereka itu tidak akan pernah lengkap. Oke? Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pay and choose that number 3. Karma apa yang akan didapat bagi mereka yang melakukan aksi perundungan atau pembulian? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu gratitude. Oke. Five of Wands. Wow, aduh. Bentar ya. Nanti saya jelaskan zodiak Leo. Three of Chalices. Ya, Three of Chalices. Ini adalah zodiak Cancer. The Magician. Oke. Ini adalah zodiak Gemini dan Virgo. Seven of Chalices, zodiak Scorpio. The Lovers. Oh my God. Tunggu. Saya udah tahu ya. Ini ceritanya kayak gimana ya. Oke. Gemini ya. Kita akan lihat saran dan pesan untuk kalian. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pay and choose that number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu gratitude ini ya. Oke. Archangel Jophiel. Archangel Jophiel work on the golden ray ya. Oke. Drawing wisdom for souls. Ask him to illuminate you and help you to connect with your own deeping knowing ya. He will also help you to learn and absorb information. So if you are studying or involved in any form of education, divine assistance is available to you now. Call on Archangel Jophiel for direction and strength. He will help you to remove negativity and become open-minded, clear, and wise. Yeah, the angels remind you
it is time for you to wear the golden claw of wisdom, ya. So visualize ya yourself surrounded in gold light and be wise. I connect with my inner wisdom. Oke, kalian disuruh untuk ya bijaksana sedikit dah ya. Kalau kita berbicara soal masalah kebijaksanaan ya, berarti jadilah seorang yang pemaaf ya bagi mereka ya. Oke, jangan menaruh dendam ya kepada mereka. Tapi saya ingin katakan dulu karma apa yang akan ya mereka peroleh ya setelah melakukan perundungan kepada orang baik ya, suka menjatuhkan orang melalui sosial media kek, ya kan, menjatuhkan kalian kek dengan cara komen yang bukan-bukan kek kan, atau dengan cara ya langsung ya langsung membuli kalian kan, di depan orang-orang, berusaha menjatuhkan kalian, menceritakan yang jelek-jelek langsung di hadapan kalian, memfitnah kalian atau kayak gimana kan, hanya supaya kalian jatuh ya. Di sini saya lihat ya, hidup mereka ini tidak akan tenang ya. Tidak tenangnya di mana ya, mereka akan mengalami kegagalan asmara ya. Hubungan mereka ya akan selalu ya terlibat oleh pihak ketiga ya. Akan selalu ada datang pihak ketiga yang mengganggu hubungan mereka bersama pasangan mereka. Karena ada kartu Three of Chalices ya. Ini orang yang apa ya, yang suka merundungi atau suka membuli kalian. Ya kan, memang tipe-tipe orangnya ini suka cari masalah di mana-mana. Ya kan, suka mencari kompetisi. Suka bertengkar dengan orang ya. Alias membuat onar ya di mana-mana ya. Beberapa orang yang memilih dek kelompok yang ketiga ini, ya kan, alhasil hidup mereka ini kayak gimana? Dampak mereka itu terhadap komunitas sosial mereka, di mana mereka akan diasingkan oleh orang. Ya kan, saya melihat ya karma di sini ya, mereka akan diserang ya oleh banyak orang ya. Alias ya saat mereka melakukan pembulian, aksi perundungan ya kepada kalian ya, mereka tidak berpikir panjang, tapi ya kan di sini ya orang-orang yang menyerang mereka kembali ya tidak lain tidak jauh juga ya, bukan orang yang jauh juga, datangnya dari entah saudara lah, datang dari tetangga mereka lah, datang ya datang dari sahabat mereka sendiri ya. Dan ada kartu The Magician lagi ya, ada manipulasi lagi di mana ya orang ini akan terlibat aksi penipuan. Satu, ya. Kedua, ya, orang ini akan ditipu oleh orang, ya. Entah uangnya dilarikan oleh orang, atau teman makan teman, ya kan. Tidak lain orang yang melakukannya ini, ya, adalah teman mereka sendiri. Alias, ya, teman yang menikung pacar mereka. Oke? Nah, Seven of Chalices, ya, ada kemungkinan juga ya karma bagi mereka ya akan terlibat masalah perselingkuhan. Kalau tidak mereka yang terlibat masalah perselingkuhan di dalam di dalam rumah tangga mereka, berarti suami mereka, istri atau pasangan mereka yang terlibat aksi perselingkuhan yang menghadirkan orang ketiga ya, membuat kehidupan rumah tangga mereka cekcok terus ya, bertengkar terus, berkelahi, lempar piring, lempar garpu, lempar sendok, ya kan? Sampai teriak-teriak di jalanan kayak orang gila gitu kan? Oke? Nah, kalau udah kayak gitu emangnya enak. Nah, kan? Makanya ya, di sini ada kartu gratitude. Ya kan? Rasa bersyukur ya. Mereka hanya bisa ya menikmati ya hidup mereka di dalam kekurangan. Inilah kekurangan di dalam kehidupan mereka ya. Alias mereka hanya bisa ya menikmati ya diri mereka sendiri atau problema ya yang mereka dapatkan ya, mereka nikmatilah sendiri ya dengan penuh rasa bersyukur ya. Oke. Kadang-kadang saya juga bertanya juga apa yang mesti disyukuri ya dengan problematika mereka kan. Saya lihat ya ini orang yang ketiga ini, orang ini tidak bakalan kunjung sadar karena ada kartu The Magician juga. Biarpun mereka udah mendapatkan karma ya, mereka tetap akan mengulangi perbuatan
Mereka yang suka membuli, suka merundungi orang, suka menjelek-jelekkan orang lewat sosial media kayak, atau ya menggunjingi orang kayak, menggosipin orang kayak, ya kan, tanpa mereka cermin ya kehidupan mereka itu kan, atau rumah tangga mereka itu kan hancur lebur ya, tiap hari bertengkar kan, gaduh dengan pasangan karena apa? Pasangannya selingkuh. Kalau enggak pasangannya selingkuh, maka mereka yang membuat aib sendiri, menghadirkan pihak ketiga ya, atau gatelan ya guys ya, gatelan ya, minta digaruk ya, oke? Nah, kan bisa jadi mereka yang terlibat aksi perselingkuhan. Nah, itu kan sebuah aib yang sangat memalukan sekali kan, sehingga ya saat seseorang sudah terlibat ya sebuah aksi perselingkuhan ya, apa yang mereka lakukan itu kepada orang-orang berbalik kepada mereka sendiri. Mereka suka menceritakan hal-hal buruk ya, melakukan kontroversi ya terhadap orang-orang kan, membuli atau merundungi orang ya. Mereka yang mendapatkan hal seperti ini ya kan, dikontroversi oleh orang juga, diceritakan keburukan mereka oleh tetangga-tetangga mereka, teman-teman baik mereka sendiri kan, berubah menjadi musuh mereka. Oke, yang menjadikan mereka bulan-bulanan kan, oke? Bahkan berbalik membuli mereka sendiri kan, menertawakan mereka kan. Aduh, kasihan ya kamu ya, suami udah selingkuh, ya kan? Aduh, kamu tampak baik ya, sampai bisa membuli orang ya. Tahu-taunya kan, kamu sendiri yang buat aib kan. Lihat, kamu menghadirkan orang ketiga selingkuhan kan di dalam rumah tangga kalian kan. Nah, apa enak? Nah, kayak gitu. Ya kan? Alias ya, inti-intinya ya dari semua kartu ini mengatakan ya, senjata makan tuan ya. Pagar makan tanaman, senjata makan tuan. Ibaratnya senjata yang mereka lemparkan untuk membuli kalian adalah senjata bumerang. Bumerang itu kan berbalik kan kepada orang yang kepada si orang yang melemparkan bumerang tersebut kan. Oke? Alias ya kayak gini lah ya. Karma ya. Bagi orang yang suka melakukan perundungan, tahu-taunya hidup mereka juga tidak beres di belakang sana, guys. Oke? Hidup mereka juga penuh dengan masalah. Perselingkuhan ya, menghadirkan pihak ketiga. Entah mereka yang menghadirkan pihak ketiga, kalau mereka yang menghadirkan pihak ketiga berarti ini memalukan banget ya, guys ya. Aib banget loh ya. Aib ya. Tapi kalau pasangan mereka yang menghadirkan pihak ketiga juga bisa. Karena di sini ada kartu the lovers, orang yang mereka cintai malah menyelingkuhi mereka, menghadirkan Three of Cups ya. Akibatnya setelah diselingkuhi atau akibat dari orang ini kan yang gatelan kan melakukan perselingkuhan ya. Malah dia ditertawakan oleh komunitas kawan-kawan mereka, ditertawakan oleh kayak gimana ya? Oleh tetangga mereka kan, di mana aksi perbuatan mereka tersebut ya berbalik kepada diri mereka sendiri. Akibatnya ya hidup mereka tidak tenang, menghindari orang-orang kan, karena banyak sekali orang-orang yang berusaha ya kan menyerang mereka terus, baik secara langsung meneror mereka ya kan, atau kayak gimana ya bilangnya ya, udah meneror mereka ya kan, bahkan di sosial media mereka juga tidak tenang juga, tidak aman juga. Tahu-taunya kan di komen-komen mereka itu kan banyak sekali orang yang membuli mereka juga kan. Karena di sini ya selain aksi perselingkuhan ada kartu the magician ya, di mana takutnya orang ini berbuat sebuah kesilapan, bukan cuma aib saja tapi kayak sebuah korupsi ya. Magician ya, atau memanipulasi orang lain, membohongi orang lain, melarikan uang orang, ya kan? Hingga dikejar-kejar oleh orang, dikejar oleh masyarakat. Nah, itu bisa juga. Wah, ini bahaya loh, ini loh yang ketiga ini, ya. Oke? Bahkan hidup rumah tangga mereka juga tidak tenang ya. Ribut terus. Jadi saran dan pesannya untuk diri kalian ya, I connect with my inner wisdom. Maksudnya, I connect to my inner wisdom ya. Saya terkoneksi dengan ya kebijaksanaan saya dari dalam. Disuruh kalian ya kembali ya. Acuhkan aja mereka ya. Tidak perlu hiraukan mereka. Biarkan aja mereka ya.
mereka mau membuli kalian, biarkan saja mereka berkoak-koak ya, karena sepandai-pandainya si Mopi kan, atau Guguk kan, menggonggong ya, kalau udah capek, mereka bakalan diam juga. Ya kan? Jadikan ini sebagai edukasi ya, pelajaran bagi diri kalian ya. Dan kalian disuruh untuk banyak berdoa kepada Tuhan ya. Selalu melihat sesuatu itu dari sisi positif. Oke? Jangan menaruh rasa dendam ya kepada mereka. Biarkan tangan Tuhan yang bekerja sendiri untuk menghukum mereka. Karena kita manusia tidak diperkenankan ya untuk melakukan hal kayak gitu ya. Kalian disuruh ya berdoa kepada Tuhan, ya kan, untuk ya mengembalikan rasa kepercayaan diri kalian agar kalian bisa move on, meninggalkan mereka. Kalian disuruh tetap melangkah maju ke depan tanpa usah ya, tidak usah mempedulikan mereka. Oke, tetap aja berjalan di jalan kalian. Orang yang membuli kalian ini juga tidak mampu untuk melakukan apa-apa dengan masalah dan problema mereka yang sebanyak ini. Mereka juga tidak mampu untuk melakukan apa-apa untuk mencelakain kalian. Oke? Kalian disuruh untuk menyerap energi positif, tetap melakukan hal yang positif ya. Buang energi-energi yang negatif di dalam pikiran kalian. Karena Tuhan akan selalu menyertai kalian, menolong kalian ya, keluar dari masalah apapun di dalam kehidupan kalian. Selama kalian tidak dendam kepada mereka. Remove negativity. Meremove atau membersihkan pikiran-pikiran negatif kalian. Tetaplah berpikiran yang terbuka ya. Jadikan ini ya sebagai edukasi ya, pelajaran atau untuk kalian pelajari supaya kalian bisa jauh lebih baik lagi, supaya berada di atas mereka sampai mereka tidak bisa menjangkau kalian lagi. Oke? Nah, mungkin ini saja yang bisa saya katakan kepada kalian ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, guys? Oke, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya, semoga readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian ya guys ya. Bukan masalah resonate atau tidaknya, dan saya juga tidak pernah menjamin readingan saya ini bisa resonate untuk kalian semua. Oke? Itu juga tidak penting bagi saya, resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif yang bisa kalian ketahui, yang bisa kalian ambil melalui readingan saya ini, itu yang paling penting ya bagi diri saya ya. Oke, dan bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini berguna untuk diri kalian, sekali lagi saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke? Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya ya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Ditunggu ya guys, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang terbaik ya guys ya. Dan akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.